Saya sering mendengar orang-orang Wahabi menyampaikan ilmu seperti itu. Dia bilang Allah tuh punya dua tangan. Kenapa takut mengatakan Allah punya dua tangan? Orang Allah sendiri mengatakan saya punya dua tangan. Allah punya dua kaki, nanti diinjakkan di api neraka. Nah, Allah sendiri mengatakan. Kalau begitu tergambar kan Tuhannya. Sementara kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang ada di angan-anganmu, semua yang engkau gambarkan tentang Allah, Allah tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini yaitu adalah salah satu kitab silsilah. Silsilah ini semacam runtutan ya, atau kitab yang disusun secara beruntun, silsilah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tujuannya adalah untuk membantah, mendiskusi, mendebat dengan cara yang baik, dengan cara ilmiah. Kita orang terpelajar berdebatnya dengan cara ilmiah, tidak dengan cara adu otot. Walaupun kadang-kadang hampir adu otot, kadang-kadang juga. Tapi insya Allah orang berilmu dia lebih mengedepankan adab, mengedepankan akhlak dan juga ilmiah. Maka Ustaz Alnop itu sekeras-kerasnya itu ilmiah beliau tuh. Kemudian judulnya ada Al-Farqul Azim Baina Tanzih wa Tajsim. Perbedaan mendasar atau perbedaan utama Baina Tanzih wa Tajsim. Baina Tanzih wa Tajsim. Tanzih ini kalau untuk konteks akidah, tanzih itu artinya adalah mensucikan sifat-sifat Allah dari segala yang menyerupakan makhluk. Sucikan. Jadi bagaimana kita mensucikan sifat Allah dari segala yang at-tanzih, mensucikan segala sifat-sifat Allah dari yang bisa menyerupakan kepada makhluk. Wat-tajsim, at-tajsim berasal dari kata jismun. Jismun itu artinya benda. Maka perbedaan mendasar antara mensucikan sifat Allah dari keserupaan terhadap makhluk dengan mereka yang menyerupakan dengan makhluk. Tajsim artinya menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi kitab ini adalah kitab akidah, dan di situ disebutkan wayalihi al-muqtataf fi naqdit tahaf. Ini juga salah satu kitab ya. Jadi kitab lain yang kita fokus adalah Al-Farqul Azim Baina At-Tanzih wa Tajsim. Ditulis oleh Said Abdul Latif Fudah. Beliau ini seorang penulis aktif ya. Sekarang beliau masih hidup. Beliau berkedudukan atau asli dari Jordan. Dan beliau ini Ordon ya. Beliau itu sering ke Al-Azhar dulu. Jadi beliau tidak alumni Al-Azhar, tapi beliau sering berkunjung ke Al-Azhar, dan kalau beliau berkunjung ke Al-Azhar itu dimuliakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Beliau banyak berbicara tentang akidah Asy'ari, membantah para mujassim ya, yang tajsim. Kalau bahasa kita sekarang yaitu adalah Wahabi Salafi. Itu beliau membantah, sering berdebat itu. Bahkan kata beliau banyak orang-orang Salafi Wahabi taubat di tangan beliau setelah berdebat lama. Jadi kata beliau, perdebatan ini tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menyatu tetapi hati kita tidak saling suka. Lebih baik terang-terangan berdebat secara fair, ilmiah. Selesai berdebat tidak ketemu, ya udah tidak apa-apa. Lebih lapang hati. Kata beliau, saya punya kawan banyak orang-orang Salafi Wahabi
sering berdebat, hubungan kami tetap baik, tidak ada masalah. Karena kan kaidah menyebutkan ikhtilafu fil ra'yi la yufsidu fil wuddi qadiyah. Perbedaan pendapat tidak merusak hubungan silaturahim. Nah, ini yang sering salah dipahami. Kalau kita membantah secara ilmiah seolah-olah kita bermusuhan, itu tidak betul. Ranah ilmiah itu adalah cukup bahwa bagaimana kita berdebat secara ilmu tapi berpelukan secara jasad. Nah, itu bahasa Ustaz Rodi ya. Walaupun rasanya itu susah dipraktekkan di lapangan ya. Kalau jumpa rasanya saling apa juga gitu. Kalau sudah sering debat di medsos. Tapi kita ingin mengarahkan bahwa perdebatan ilmiah itu tidak mesti merusak silaturahim. Nah, jadi kita boleh berdebat secara ilmiah. Jadi beliau kerjanya debat beliau nih, Syekh Said Abdul Latif Fuda ini. Beliau tidak, saya tidak terlalu tahu pendidikan formal beliau. Kalau tidak salah beliau umum, tetapi mengaji duduknya banyak. Termasuk diantara gurunya adalah Nuh Qudah, itu mufti Urdun terkenal sebagai ulama besar. Nuh Qudah namanya, itu terkenal itu sebagai ulama Urdun bermazhab Syafi'i. Itu salah satu guru beliau dan beliau sering menyebutnya, memujinya, Nuh Qudah. Dan beliau banyak nih, tulisannya banyak, bukunya banyak. Said Abdul Latif Fuda ini sudah kemana-mana, ke Malaysia sering diundang. Kalau ke Indonesia kurang tahu, tapi beliau, belum ya. Beliau kuat sekali dalam berhujjah, mempertahankan akidah Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mendebat Salafi Wahabi itu sangat populer. Kuat beliau. Ini salah satu kitab beliau, yaitu adalah perbedaan mendasar antara tanzih dengan tajsim. Nah, maka nanti kita bisa melihat siapa yang mentanzih, siapa yang mentajsim. Boleh saja semua mengaku, tapi secara fakta real ilmiah seperti apa? Baik, coba kita lihat di pembukaan. Di situ di halaman ini dari kayak apa? Kayak bahasa Indonesia dibuatnya ya, dari kiri ke kanan. Jadi di halaman berapa nih, muqaddimah, halaman 5. Di paragraf kedua, di situ beliau mengatakan wa'lam ayyuhal muslim at-taqi, ketahuilah muslim yang bertakwa, annal jahla bi usuluddin, sesungguhnya tidak mengetahui usuluddin, perkara pondasi agama itu akidah, qad amma wa antashara, telah menyeluruh, menyebar, fi hadzal zaman, di zaman ini, wasdada ittirabun nasi fi umuri dinihim, dan semakin tambah kekacauan manusia dalam masalah agama. Wa ma dzalika illa taqsiri ulil amri minal ulama. Hal itu disebabkan diantaranya karena kelalaian daripada pemimpin dan juga ulama. Fahaula ilahun, mereka itu kadang-kadang tidak memperdulikan masalah itu. Ya memang kalau kita harapkan pemimpin kita memperdulikan masalah ini, ya pemimpin kita repot ya, mengurus negara ini sudah banyak urusannya. Belum lagi bukan keahliannya kan gitu. Ngurus Kemenko aja agak susah tuh, beberapa triliun itu kan. Belum lagi ngurus perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri antara umat Islam. Jadi sudah banyak urusannya. Maka harus ada orang-orang yang fokus mengurus masalah yang seperti ini. Kata beliau, wa hadza la yatimu illa bi mukhalatatihim was sabri ala azahum fi sabilil muhim kama kana yaf'alul anbiya. Jadi membahas masalah ini kita harus terus bersama-sama mengkaji dan bersabar terhadap segala macam tantangan. Kama kana yaf'alul anbiya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Wa hadza ma yajibu ay yaf'alahu a'immatud dini minal ulama, dan ini harus dilakukan oleh para imam-imam agama minal ulama. Jadi ini memang tugas ulama, tugas akademisi, jadi bukan tugas sembarangan orang. Fa innahum waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwaris illa ilman, nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Wa ala man yunassibu nafsahu listihqaqi hadzal miras ay yaltazima bihaqqihi wa huwa at-tabligh. Bagi yang sudah menempati posisi ini, menempati posisi menyampaikan ilmu,
maka di antaranya dia harus komitmen dengan ini, menyampaikan secara kontinu, secara terus menerus. Jadi memang kita bukan mengkaji masalah perbedaan atau mencari musuh, bukan. Ini dalam rangka adalah menyampaikan amanah ilmiah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang ilmu akidah yang mulia gitu. Jangan sampai nanti masyarakat hilang arah terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa binana hadza wa ghairihi faqad wajaba ala kulli dhi ilmin ay yaquma bi hidayatin nas ila dinil haqqi fi kulli umur. Maka wajib bagi ulama untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada agama yang benar, fil aqaidi, dalam masalah agama, dalam masalah syariat. وذلك حتى تستقيم أمور الناس على منهاج رب العالمين الذي ارتضاه لهم. وهذه الرسالة, dan buku ini samaituha, saya sebut sebagai Al-Farqul Azim bainal azim bainat tanzih wa tajsim. Wa qad da'ani ila kitabatiha. Apa yang menjadi motivasi bagi saya untuk menulisnya? Ma ra'aitu inda katsiri minan nas minal khalti bainal amrain. Karena kata beliau, saya banyak melihat tercampur nih, tidak jelas antara tanzih dengan tajsim ini. Ada orang mengira dia mentanzih, mensucikan Allah, ternyata dia mentajsim, membendakan Allah. Dia sudah mengira bahwa mentanzih, mensucikan Allah, ternyata mentajsimkan. Nah, maka ini berbahaya. Maka kata beliau, saya melihat seolah-olah tercampur aduk, tidak jelas. Wa minal ma'lum annahu la yastaqimu asas ad-dini illa ala asas tauhid. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa agama itu tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya pondasinya, yaitu ala tauhid. Fal Islamu dinut tauhid, Islam itu adalah agama tauhid. Wa aidun faqad intashara baina amatin nasi wa khassatihim jahluhum bi'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Telah menyebar di antara manusia, jadi sudah menyebar di manusia, di kita, di kalangan baik orang awam, kata beliau, tidak tahu bi'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, sudah tidak mengerti lagi keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sudah tidak mengerti lagi mana ahlu sunnah wal jamaah yang asli dan mana yang ahlu sunnah KW. Karena ada juga mengaku-ngaku kan. Intinya semua mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Farumtu bihadhir risalah tabinal mu'taqidi wa raddal madhhabil muntaqad. Kata beliau, saya tulis buku ini, risalah ini, untuk membantah yang perlu dibantah. Wa jaraitu fiha ala tabini usulin kafiyati li ba'dil firaqi al-islamiyyah liyashula 'ala an-nasi at-tamyiz bainal haqqi wal batil. Dan saya tetap memakai istilah-istilah yang dipakai oleh ulama-ulama, para pengkaji dalam masalah ini, agar bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan akidah kita. Nah, kemudian berikutnya adalah bayanu asli nusyu'it tasbih inda ahli Islam. Jadi tasbih ini artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kapan munculnya gitu? Tentu tidak zaman Nabi kan? Zaman sahabat. Karena Nabi dan sahabat itu, Nabi SAW adalah diajarkan langsung oleh Allah tentang akidah. Sahabat diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka zaman terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian seterusnya. Beliau menyebutkan bahwa aslut tasbih itu di halaman 8 ada kan? Di paragraf terakhir atau di halaman 8 tuh. Jadi intinya kesimpulannya dari penjelasan yang ada sebelumnya itu, annal yahuda yaquluna bi anna Allah ta'ala mithluna fi suratihi. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu seperti kita dalam bentuknya. Fi suratihi, dalam bentuknya, fahum musyabbihah. Maka mereka itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hum aslu tasbih. Jadi bisa dibilang bahwa orang Yahudi ini sumber daripada mentasbih.
menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa kullu man qala qawlan fi daulatil Islam bi syai' min at-tashbih faqad nasaja ala min wanihim. Jadi bisa jadi orang Islam yang mentasbih Allah bisa jadi ada akar masalah dari sana, dari orang Yahudi. Nah, jadi itu sumber daripada tasbih. Kemudian awamilu ibtiadin nasi anin nahjis salim. Jadi di sini coba kita lihat paragraf kedua halaman 9. Falamma ra'as salaf min ashabil hadithi hadhil ahwal, itu kondisi di mana manusia sudah jauh dari kondisi keyakinan sahabat, dari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para salaf melihat kondisi ini, ada yang menyimpang, ada yang mentajsim, tahayyaru fi taqriri mazhabi ahli sunnati wal jamaah fi musyabahati ayatil kitab wa akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha untuk takrir mazhabi ahli sunnati wal jamaah, menjelaskan mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Siapa mereka? Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, wa Daud bin Ali al-Asbahani wa jama'atun min a'immatis salaf fajarau ala minhajis salafil mutaqaddimin. Jadi Imam Ahmad itu salaf otomatis, karena beliau tahun 200-an. Begitu juga dengan Imam Daud bin Ali al-Asfahani, wa jama'atu min a'immatis salaf fajaru ala minhajis salaf al-mutaqaddimin. Salaf yang sesungguhnya adalah para sahabat dan tabi'in. Min ashabil, begitu juga dengan min ashabil hadis, seperti siapa? Misal Malik bin Anas, Imam Malik. Wasalaku tariqas salamati faqalu. Nah, ini dalam masalah akidah tentang sifat Allah, banyak sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran yang disebutkan bisa jadi secara zahir menyerupakan Allah, seperti wajah Allah di atas, Allah punya tangan. Nah, ini menyikapi ini bagaimana ulama salaf? Mereka berkata begini, ini perlu diperhatikan. Jadi ini ulama salaf nih. Qalu nu'minu bima warada bihil kitab was sunnah. Kami percaya terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul, itu salaf. Wala nata'arradu lit-ta'wil, kita tidak mentakwilkan. Ini siapa? Salaf. Imam Malik tadi, Imam Ahmad. Ba'da an na'lama qat'an, tapi ketahui ba'da an na'lama qat'an, setelah kita yakini, kita tahu dengan yakin annallaha ta'ala la yushbihu syai'an min makhluqat, bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun daripada makhluk. Nah, jadi itu yang penting. Jadi jangan lafaznya karena menyerupakan, serupa misalnya Allah di atas, lalu kemudian kita dengan seenak mengatakan bahwa ya Allah di atas. Itu yang berbahaya. Kalau di sini kan disebutkan bahwa apa? Ba'da anna, memang tidak ditakwil. Jadi ulama salaf itu tidak ditakwil. Allah itu fauqa istawa 'alal arsy. Ya betul, Allah istawa 'alal arsy. Tapi apa makna istawa 'alal arsy? Tidak dimaknakan. Artinya tidak diberikan tafsiran yang macam-macam gitu. Nah, cuman di situ diyakini kata mereka apa? Anna lama qat'an anna Allah Ta'ala la yushbihu syai'an minal makhluqat. Tapi intinya Allah tidak menyerupai apapun. Wa anna kullama tamathala fil wahmi fa innahu khaliquhu wa muqaddiruhu. Jadi segala sesuatu yang waham kita, dugaan kita serupa, pasti itu bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ada misalnya madzakarahu asy-Syahrastani. Ini salah satu ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari mengatakan apa? Wa kanu yahtarizuna anit tasbih. Ulama-ulama salaf itu sangat menghindari daripada tasbih.
Jadi mereka sangat hati-hati terhadap tasbih. Ila ghayah, sampai kepada anqalu man harraka yadahu inda qiraatihi, siapa yang menggerakkan tangannya ketika membaca khalaqtu biyadai. Di dalam Al-Quran kan ada khalaqtu biyadai, ya, saya menciptakan dengan dua tanganku. Itu kalau diterjemahkan, karena sebagian ulama itu katanya tidak boleh diterjemahkan yang seperti itu, karena kalau diterjemahkan dua tangan jadinya kan. Sementara kan Al-Quran khalaqtu biyadayya. Nah, jadi kata Imam Syahrastani, ulama salaf itu sangat menghindari untuk menyerupakan Allah. Sampai kata beliau, siapa yang menggerakkan tangannya ketika membaca khalaqtu biyadai. Kalau kita ceramah kan kadang-kadang khalaqtu biyadai, nah, saya menciptakan dengan kedua tanganku. Itu kan dari isyarat tuh. Nah, itu kata beliau, kalau menggerakkan tangan, dua tangan membaca khalaqtu biyadai, wajabaqat yadihi, harus dipotong tangannya. Itu kata beliau. Agar apa? Jangan sampai kita menyerupakan Allah. Jadi dibaca saja ayatnya, tidak dimanakan yang macam-macam. Au asyara bi asbi'ihi inda riwayati qalbul mu'min baina asabi'aini min asabi'ir rahman. Atau ketika baca hadis misalnya bahwa hati orang beriman itu berada di antara usbu'aini, itu dua jari, min asabi'ir rahman, daripada jari-jari ar-rahman, jari-jari Tuhan, itu maksudnya. Ini kan secara zahir kan maknanya begitu. Jadi kata beliau, siapa yang membaca hadis ini dan menggerakkan jari-jarinya, bahwa hati orang beriman itu berada di antara jari-jari Allah, menggerakkan jari-jarinya, maka harus dipotong jari-jarinya. Begitu ulama salaf, agar bagaimana tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan itu hanya zahirnya. Wa qalu inna ma tawaqqafna fi tafsiril ayah wa ta'wiliha li amrayni. Ulama salaf kenapa tidak mentakwil? Tadi kan, tapi tidak semua ulama salaf tidak mentakwil. Pertama adalah karena di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Ali Imran, itu sering kita baca, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Kalau berhenti di situ, berarti yang tahu takwilnya hanya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, kalau berhenti di situ, berarti yang tahu takwilnya hanya Allah. Jadi ada dalam ayat-ayat itu sesuatu yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya samar-samar maknanya, tidak jelas. Nah, yang mutasyabih ini bagaimana? Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kalau berhenti di situ, berarti tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang yang ulama yang ilmunya mendalam, maka mereka hanya mengatakan kami beriman apa yang datang dari Allah. Nah, tapi kalau kita tidak harus berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Berarti ar-rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, berarti Allah tahu takwilnya, dan orang yang ilmunya mendalam juga bisa tahu takwilnya kalau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di sini ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Dan ini masalah takwil nih untuk kalangan salaf. Yang kedua, salaf kenapa tidak mentakwil? Karena anna ta'wila amrum maznunun bil ittifaq. Jadi takwil itu misalnya ketika ditakwil bahwa makna tangan itu adalah kudrah, misalnya tangan adalah kudrah, kan kita tidak bisa mempatok bahwa 100% makna tangan itu adalah kudrah, tidak bisa. Makna tangan adalah nikmat misalnya, itu tidak bisa dipatok 100%. Maznun itu dugaan. Tapi jangan salah, dugaan ulama itu adalah berdasarkan ilmu. Takwilnya sebagian ulama itu tidak sembarangan. Sudah menggunakan bahasa ilmu balaghah, sudah menggunakan ilmu mantik, sudah menggunakan ilmu ma'ani. Nah, karena di dalam bahasa Arab itu juga dalam mereka komunikasi pakai balaghah. Ada balaghahnya. Nah, jadi
takwil ada di dalam bahasa Arab gitu. Kadang-kadang tangan diinginkan sebagai kudroh, sebagai nikmat. Nah, itu ada dalam bahasa Arab. Jadi mentakwilkan Al-Quran seperti itu bukan sembarangan. Makanya ada ungkapan di dalam kitab-kitab ulama bahwa mazhabus salafi, mazhabnya salaf itu lebih selamat, dan mazhabul khalafi a'lam wa ahkam. Mazhabnya khalaf maksudnya mentakwil, ulama-ulama belakangan yang mentakwil itu lebih a'lam. A'lamnya di mana? Kalau misalnya begini, yadullah, ya udah pasrahkan saja kepada Allah, tidak usah ditakwil. Pokoknya intinya yadullah. Tapi ingat bahwa yadullah di situ bukan berarti tangan yang menyerupai makhluk. Kan gitu tadi. Nah, intinya tidak ditakwil. Apa maknanya? Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, udah itu salaf. Itu salaf sesungguhnya. Kalau salaf sekarang kan beda yang mengaku salaf itu. Dia bilang tangan ya tangan. Tangan ya tangan. Cuman beda dengan tangan manusia gitu. Tapi tangan gitu. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau dia bilang tangan, ya memang Allah tuh punya tangan. Nah, Allah punya tangan, cuman tangannya Allah beda dengan tangannya manusia gitu. Tapi menetapkan bahwa ada tangan gitu. Berarti Allah tuh tersusun tuh. Bagi mereka Allah ada wajahnya, ada tangannya, nanti duduk di atas arsy. Jadi tergambar tuh. Ya kan? Tergambar nggak? Cuman mungkin tangannya Allah tuh besar kali atau gimana gitu. Maka mereka ada yang mengatakan bahwa saking besarnya Allah itu, saking besarnya tidak terlihat oleh kita. Jadi menggambarkan besarnya Allah. Bisa tergambar itu. Nah, itu mereka. Kalau salaf tidak begitu. Pokoknya dibaca ayatnya, karena begitu imani ayatnya, adapun maknanya Allah yang lebih tahu. Tidak dimanakan. Tidak dimanakan bahwa stawa alal arsy, bahwa Allah itu duduk. Allah duduk di situ, Allah bertempat. Itu yang memaknakan itu salaf yang ngaku-ngaku salaf. Wahabi, salafi Wahabi itu yang memaknakan. Kalau salaf sesungguhnya tidak ada yang memaknakan bahwa Allah bertempat di atas, tidak ada. Nah, pokoknya memang tidak ditakwil, tidak dimaknakan. Tetapi juga tidak dikasih makna. Pokoknya bahwa Allah a'lam bimuradi, Allah lebih tahu maknanya. Tapi bagi ulama yang mentakwil, memang ulama Ahlus Sunnah belakangan sejak mulai dari Imam Asy'ari, mulai dari Imam Asy'ari sampai setelahnya itu rata-rata mentakwil. Kenapa? Pertama karena butuh menyesuaikan dengan tantangan zaman ketika itu. Banyak mereka yang sudah Islam itu masuk ke negara-negara yang non Arab, sehingga mereka memahami bahasa Al-Quran bisa saja letterlek. Sehingga untuk menghindarkan mereka dari memahami Al-Quran secara letterlek, akhirnya ditakwilkan. Nah, seperti kita lah, non Arab kan payah kita memaknai bahwa Allah di atas kan, stawa alal arsy, Allah bertempat di atas, kan susah kita, harus diterjemahkan. Kalau diterjemahkan kan Allah punya tangan, yadullah, tangan Allah. Kalau diterjemahkan kan tangan Allah, memang langsung bahwa Allah punya tangan kan gitu. Maka untuk menghindarkan itu ditakwil lah, bahwa apa makna Allah punya tangan, kekuatan, kudrah, nikmat. Nah, itu. Jadi takwil ini dibutuhkan karena apa? Karena tantangan zaman ketika itu. Maka disebutkan ahkam, lebih bijak dalam menghadapi kondisi ketika itu. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in tidak dibutuhkan takwil. Kenapa? Mereka tidak banyak mempertanyakan masalah itu. Mereka dengar kata yadullah langsung paham, tidak meyakini macam-macam gitu. Karena lughatul Arab, bahasa Arab adalah bahasa mereka, mereka paham, sehingga tidak ada terjadi tajsim di mereka, tidak dibutuhkan. Nah, kalau kita dibutuhkan untuk ditakwilkan, untuk menjauhkan kita dari paham yang mujassimah tadi, menyerupakan Allah. Nah, maka ditakwillah oleh para ulama. Nah, maka takwil itu adalah kebutuhan. Jadi kalau nggak butuh takwil, nggak usah ditakwil. Orang yang sudah paham bahwa ini Allahu a'lam bimuradihi, sudah.
tidak usah ditakwil. Takwil ini adalah karena kebutuhan, dan sahabat pun ada yang mentakwil karena kebutuhan. Kullu syai'in haliku illa wajhah, semuanya akan hancur rusak kecuali wajahnya Allah. Sahabat mentakwil karena di situ dibutuhkan. Masa ya kalau begitu juga, anggaplah misalnya orang meyakini bahwa ada tangannya Allah, ada ininya Allah, berarti semuanya rusak kecuali wajahnya Allah. Maka di situ dimaknakan wa illa wajhah, itu adalah zatullah, zatnya Allah. Nah, kalau kita kaji secara mendalam, bahkan ada ulama yang menulis bahwa sahabat itu juga mentakwil. Ada takwil di kalangan zaman sahabat, ada. Cuman memang tidak banyak. Nah, intinya takwil di zaman sahabat itu ada, tetapi tidak banyak gitu. Jadi tidak banyak takwil di kalangan sahabat. Nampaknya direspon oleh lampu ni pembahasan meledak satu. Pembahasan tauhid ini. Nah, tapi mentakwil ini jangan salah. Mentakwil ini adalah para pakarnya, ahlinya. Dia harus punya pondasi ilmu balaghah, ilmu bahasa yang mendalam. Tidak sembarangan itu mentakwil itu. Maka oleh karena itu ulama mengatakan mazhabul khalaf yang mentakwil itu lebih alam, lebih alam artinya bukan lebih tahu, tapi butuh ilmu yang mendalam gitu. Ahkam lebih bijak. Bijak di sini apa? Menyesuaikan kondisi dan konteks zamannya. Kalau dulu disampaikan bahwa yadullah, sahabat langsung paham, tabi'in langsung paham, mereka tidak mempertanyakan. Nah, makanya kan tidak ada tuh dibahas ketika itu. Kenapa mereka langsung paham? Dan mereka tidak menyerupakan Allah. Karena kan jelas laisa kamitslihi syai'un. Bahkan kata Imam Syahrastani di halaman 10 akhir itu, qala Syahrastani wahtata ba'duhum, berhati-hati sebagian ulama salaf itu, aksara ikhtiyatin, saking hati-hatinya, hatta lam yaqra al-yad bil farisiyah, sampai tidak boleh menerjemahkan kata yad di dalam Al-Quran dengan bahasa Persia. Nah, kalau kita artinya tidak boleh menerjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu, karena takut salah paham nanti kalau diterjemahkan. Jadi biarkanlah dia yadullah, maknanya ya Allah yang lebih tahu, kita hanya baca karena ada di dalam Al-Quran. Seperti bil farisiyah walal wajah, begitu juga dengan wajah, walal istiwa wala warada min jinsi dzalik. Nah, itu kata beliau. Fanzuru, halaman 11, fanzuru rahimakumullah ila diqqati hadzal uslub wa 'idhami dilalatihi ala hirsis salafis salih al-imtithali bi awamirillahi ta'ala min haitsu ihtiyatihim li adamil wuqu' fil khata'. Begitulah kehati-hatian para salafus saleh agar tidak menyerupakan Allah, tidak salah dalam memahami Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat Allah, agar tidak menyerupakan Allah. Wa yu'ayyidu hadzal kalam tsabit a'immatis salaf. Imam-imam para salaf seperti Imam Ahmad berkata apa? Qala indama su'ila an haditsis sifat, ketika ditanya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang bisa saja secara zahir ada keserupaan dengan makhluk Allah, maka mereka mengatakan apa? Nu'minu biha, kami beriman dengan sifat itu, wala kaif wala makna, tidak dibagaimanakan. Coba, tidak dibagaimanakan. Cukup yadullah, ya sudah yadullah. Nah, bagaimana? Bagaimana? Ya Allah alam bi muradihi. Wala makna, dan tidak dimaknakan. Coba, mana ini orang yang mengaku salaf yang memaknakan Allah di atas arsy, Allah duduk? Wah, tuh makna tuh. Istawa alal arsy, mereka mengatakan bahwa Allah di atas arsy, duduk tuh. Nanti seperti malam turun. Itu semua dimaknakan. Mana yang menunjukkan mereka mengikuti Imam Ahmad? Apakah nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa? Wala kaifa, tidak ada bagaimananya. Kalau ditanya bagaimana, Allahu a'lam bi muradihi, Allah lebih tahu maknanya. Wala ma'nan, tidak dimaknakan. Kalau sekarang orang mengaku salaf dimaknakan yadullah, ya Allah punya tangan, hanya saja tangannya itu tangannya berbeda dengan kita. Berarti kan sudah memaknakan tuh bahwa makna yadun, iya Allah punya tangan gitu. Sejak kapan salaf mengatakan seperti itu? Salaf itu mereka mempasrahkan maknanya kepada Allah. Ayatnya dibaca, hadisnya dibaca, tapi secara makna tidak ditafsirkan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kan mereka selalu mengatakan kita mengikut Imam Ahmad, mengikut salaf.
Qala al-Imam Hafiz At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi salah satu sahibus sunan mengatakan, wal mazhabu fi hadza 'inda ahli al-ilmi min al-a'immati, mazhab ulama-ulama ahli ilmu dalam masalah ini seperti Sufyan Ats-Tsauri, salaf diakui itu imam salaf Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, wa Waqi' wa ghairihim annahum rawu hadhil asya', qalu, mereka meriwayatkan hadis-hadis sifat dan mereka mengatakan apa? Turwa hadhil ahadis, hadis-hadis ini diriwayatkan, wa nu'minu biha, kami beriman, wala yuqalu kaifah, dan tidak mengatakan bagaimananya. Itu apa namanya? Bagaimana ulama salaf tidak ingin jatuh kepada tasbih dan tajsim. Jadi apa? Inilah yang disebut dengan apa namanya? Wa hadza allazi ikhtarahu ahlul hadithi an turwa hadhil asya' kama ja'at wa nu'minu biha wa la tufassar. Itu tidak ditafsirkan. Wa la tutawahham, dan tidak diwaham-wahamkan maknanya. Karena kalau kita mengatakan Allah duduk di atas, ini waham nih. Diwahamkan. Allah punya tangan, tangannya besar kali, beda dengan kita. Allah punya dua kaki, kakinya besar sekali, nanti diinjakkan ke dalam api neraka. Itu saya sering mendengar orang-orang Wahabi menyampaikan ilmu seperti itu. Dia bilang Allah tuh punya dua tangan. Kenapa takut mengatakan Allah punya dua tangan? Orang Allah sendiri mengatakan saya punya dua tangan. Allah punya dua kaki, nanti diinjakkan di api neraka. Allah sendiri mengatakan. Kalau begitu tergambar kan Tuhannya. Sementara kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang ada di angan-anganmu, semua yang engkau gambarkan tentang Allah, Allah tidak begitu. Jadi jauh kan? Ulama salaf dengan yang mengaku salaf itu jauh, antara langit dan bumi, antara langit dan sumur. Sumurnya digali lagi itu. Mereka memaknakan, mereka membagaimanakan, ulama salaf tidak memaknakan. Dipasrahkan saja. Allahu a'lam bimuradihi. Maka halaman 11 itu paragraf kedua, hadza huwa mazhabus salaf, inilah mazhabnya salaf rahimahullahu taala. Fahum yufawwiduna fil ma'na, yufawwidun, maka disebutlah salaf itu mazhab tafwid. Tafwid itu apa artinya? Mempasrahkan maknanya mutlak kepada Allah. Nah itu. Apa maknanya? Pokoknya Allah yang lebih tahu maknanya. Wala yufassirun, tidak mentafsirkan. Nah, ada ulama salaf mengatakan bahwa itu hakikat Allah di atas secara hakikat. Tidak ada. Orang Wahabi hari ini bilang Allah hakikat di atas, zatnya di atas. Nah, itu. Zatnya berada di atas. Sehingga kalau kita di lantai atas bisa jadi kita lebih dekat daripada orang yang berada di lantai 1. Itu konsekuensi akidah orang Wahabi itu. Jadi kalau kita di lantai 10, mana lebih dekat? Orang yang di lantai 10 orang daripada lantai 1 kepada Allah. Terus mana ayat Allah mengatakan Allahu aqrabu ilaika min hablil warid. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Nah. Ilahum apa? Allah ilahum fis sama wa fil ard. Dia adalah Allah di langit dan di bumi. Bagaimana kita memaknakan ayat-ayat yang kontradiksi ini? Nah, sisi lain Allah mengatakan bahwa Allah lebih dekat kepadamu dengan urat nadimu. Kemudian Allah di langit, istawa 'alal arsy. Kira-kira bagaimana kita memaknakannya? Kontradiksi kan? Kalau kita mengikuti orang Wahabi bahwa Allah di atas langit, terus bagaimana dengan ayat ini? Ditakwilkan ayat itu. Bahwa Allah lebih dekat daripada kamu, daripada urat nadimu. Itu mau tidak mau ditakwilkan oleh mereka. Mereka bilang jangan takwil, tapi takwil juga. Nah, makanya tidak konsisten tuh. Tidak bisa dia konsisten dalam masalah ini. Maka oleh karena itu, kalau ulama kita ya bahwa Allahu a'lam bimuradihi, dan Allah tidak bertempat. Nah, kenapa? Karena tempat itu belum ada, Allah sudah ada. Nah, maka mazhabus salaf rahimahullahu taala yufawwiduna fil ma'na wa la yufassirun. Ayat.
Itu perlu dicatat tuh. Bahwa mazhab salaf itu apa? Yufawwidunal ma'na wa la yufassirun. Fa aina hadzal mazhab min qawli man yufassiru wa yunsibu lillahi ta'ala al yadal jarihah. Coba. Mana dari mazhab salaf ini, coba bandingkan dengan mazhab yang ini, mazhab salaf tadi dengan man yufassiru, dengan yang mereka yang mentafsirkan hari ini, wa yunsibu, dan menisbahkan, menyandarkan kepada Allah al yada al jarihah, tangan anggota badan. Mereka bilang Allah tuh ada anggota tangannya gitu, cuman tangannya beda dengan kita, tapi kan otomatis ada anggota badannya kan gitu, cuman beda dengan tangan kita. Dia bilang tangan tas saja beda dengan tas tangan kita, tetapi kan anggota juga tuh. Ya enggak usah bagian gitu. Nah, sehingga ketika menisbahkan kepada Allah tangan secara hakikat, berarti Allah punya bagian-bagian. Allah punya bagian-bagian. Cuman mungkin bagian tubuhnya besar, bagian wajahnya besar, bagian tangannya seperti apa. Jadi mereka ini menyembah sesuatu yang tergambar dalam diri mereka, cuman tidak nampak. Kalau berhala nampak itu aja. Enggak Ustaz? Lalu kemudian dibilang bahwa itulah mazhab salaf. Nuduh salaf, itu tuduhan kepada salaf. Bahaya. Udah tidak paham, menuduh pula salaf. Salaf salah akidah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wal istiwa alladhi huwa julusun wa istiqrarun wa mumassah. Mereka ada mengatakan istiwa itu duduk, istiqrar, berada di sana, bersentuhan. Nuzulan huwa harakah, turun bergerak, wa intiqal berpindah, wa ghairu dzalika min tarahatin wa tawahumat, dan berbagai macam angan-angan, persangka praduga. Fahal hadza huwa alladhi yaqsiduhu salaf indama yaqulun. Apakah ini yang dimaksud oleh ulama salaf dahulu ketika mengatakan amirruha kama ja'at bila tafsirin? Ayat-ayat yang berbicara tentang itu, hadis-hadis yang berbicara tentang itu, amirruha kama ja'at bila tafsirin, baca saja tanpa ditafsir. Ayat-ayat dan hadis itu dibaca, berlakukan seperti itu saja, tidak usah ditafsirkan. Itulah salaf yang sesungguhnya. Fa ainal ladzi yusbituna sifatin lillahi ta'ala hiya mithlu sifatil bashar. Ini menyerupakan, mana mazhab salaf dengan mereka yang menyerupakan Allah dengan sifat bashar, mimman yasifuna ilma ayatil musyabbahat kullaha ila Allah ta'ala ma'at tanzih. Dengan salaf yang mentanzih ayat-ayat yang mutasyabihah. Itu 15 menit lagi, Masya Allah. Halaman 12, paragraf kedua. Wa sawfa nazidu mazhab salaf bayanan, dan kita menjelaskan tambah jelas mazhab salaf itu linuwaddiha kaifa anna salaf yastahilu ay yusaddiqa alaihim annahum kanu minal musyabbiha, agar kita tidak bisa percaya bahwa salaf itu musyabbih, alladzina yuthbituna al-jihah, bahwa salaf itu menetapkan jihah itu arah, wal haddah batasan, wal harakah gerakan, wal hayyiz tempat lillahi ta'ala. Ini kan ditetapkan oleh orang salafi wahabi bahwa Allah itu punya arah, wal had batasan. Bahkan ada kitab mereka jadikan sebagai rujukan bahwa Allah itu punya batasan. Wal harakah bergerak, wal hayyiz bertempat. Qala Syekh Al-Allamah Syihabuddin Al-Halabi, ini salah satu ulama besar dalam masalah akidah, mengatakan apa? Wa madhhabus salafi, mazhab salaf innama huwa tauhid wa tanzih, mengesahkan dan tanzih, mensucikan Allah, duna tajsim, tidak membendakan, wa tashbih, dan juga tidak menyerupakan. Wal mubtadi'atu taz'umu annaha ala madhhabis salaf, dan orang yang mubtadi', nah itu orang mubtadi' dalam masalah akidah, mengira diri mereka salaf, mereka menganggap diri mereka adalah salaf. Padahal mubtadi' itu. Jadi bid'ah itu ada bid'ah dalam fikih, ada bid'ah dalam akidah. Wahabi ini bid'ah dalam masalah akidah. Lalu kemudian mereka bilang kita bid'ah, padahal mereka yang bid'ah. Ulama-ulama dulu salaf itu ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian mereka hadir mendatangkan bid'ah. Ingin menyebarkan bid'ahnya ini. Maka susah tuh menyebarkan bid'ahnya dengan berbagai macam cara. Memecah belah umat tuh untuk menyebarkan bid'ahnya itu. Bid'ah itu kan baru-baru aja.
Okey misalnya sekarang Saudi kemudian Madinah, tapi kan dulu enggak. Imam dulu yang belajar dari Mekah Saudi enggak ada yang pulang tuh menjadi Wahabi, enggak ada. Syekh Yasin Al-Fadani itu Asy'ari, Sufi, Syafi'i. Al-Khatib Al-Minangkabawi Asy'ari, Sufi. Syekh Arsyad Al-Banjari yang kita bedah bukunya kemarin, Tuan Guru Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari At-Tambilahani. Syekh Yasin Al-Fadani itu semua dulu mazhab Asy'ari di Mekah. Baru-baru aja. Begitu juga dengan Syekh Zaini Dahlan. Ulama-ulama Syafi'i pada abad 12-11 itu rata-rata di Mekah banyaknya, kuatnya itu. Asy'ari, Sufi. Ada Syekh Mahfuz At-Tarmasi dari Termas, menghasyiah kitab 6 jilid mazhab Syafi'i, menjadi rujukan ulama dunia dalam mengkaji mazhab Syafi'i dari Pacitan Termas. Pengajar di Masjidil Haram, Asy'ari, Sufi, Syafi'i. Lalu kemudian mereka mengklaim bahwa hari ini Mekah Madinah itu baru-baru aja, 200 tahun belakangan. Sebelum itu Asy'ari, Sufi, Maturidi, Hanafi, Maliki, Hambali di sana itu. Itu pengaburan sejarah. Maka kita harus belajar itu. Dulu Mekah, Madinah itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu Maturidi akidahnya. Sama dengan Asy'ari. Kalau disebut dengan Ahlu Sunnah dalam akidah, Asy'ari Maturidi itu. Dari dulu ulama itu kalau menyebut Ahlu Sunnah, Asy'ari Maturidi. Hari ini mau dikaburkan seolah-olah Asy'ari bukan Ahlu Sunnah. Padahal dari dulu disebut Ahlu Sunnah, Asy'ari Maturidi. Jaminan Nabi SAW bahwa Konstantinopel itu akan dibuka oleh seorang tentara, dan sebaik-baik tentara itu dijamin oleh Nabi. Jadi apa namanya, sebaik-baik tentara, nah itu sebaik-baik panglima itu yang membuka Konstantinopel. Sebaik-baik panglima itu dijamin oleh Nabi, dan itu menunjukkan tentang mukjizat Nabi mengabarkan beberapa ratusan tahun setelah beliau betul tuh terbuka Konstantinopel di bawah tangan Sultan Al-Fatih. Al-Fatih kan akidahnya Maturidi. Maturidi itu Ustaz. Itu menunjukkan bahwa jaminan Nabi kepada umat ini Ahlu Sunnah adalah Asy'ari Maturidi. Nah, terbuka di tangan Sultan Al-Fatih sebagai Maturidi Hanafi, mazhabnya Hanafi, fikihnya, kemudian akidahnya Maturidi, dan beliau Sufi juga. Yang mana pendiri Saudi itu keluar dari Turki Utsmani. Nah, itu kalau kita baca sejarah. Jadi semua itu berkaitan dengan sejarah. Sebagaimana apa lagi ini? Nah ini kita, jadi orang-orang Wahabi Salafi sekarang tuh mengaku-ngaku saja mengikut salaf. Kalau sudah baca ini bahwa mereka itu mengaku-ngaku saja, klaim. Sebagaimana disebutkan dalam syair bahwa wa kullu yadda'una wisala Laila. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila itu adalah wanita cantik. Semua anak muda, oh saya kenal dengan Laila. Semua punya mengaku hubungan dengan Laila. Karena Laila ini cantik gitu. Mempesona. Jadi semua ingin kenal dengan Laila. Jadi semua mengaku kullun yadda'una wisala Laila. Semua mengaku kenal, punya hubungan dengan Laila. Tapi apa? Laila la tukiru lahum bidzaka. Laila bilang saya tidak kenal dia tuh. Jadi mereka hanya sebagai pengaku bahwa mereka adalah salaf. Andaikan salaf hidup, salaf mengatakan itu bukan bagian dari saya. Ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini kita lanjut saja dulu karena ada juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau punya kitab akidah. Dan beliau ini adalah salaf. Beliau awalnya bermazhab Syafi'i, beliau ini lahir 220-an, 30-an kalau tidak salah, dan meninggal tahun 300-an Hijriah. Itu jelas salaf tuh. Imam At-Tahawi jelas diakui sebagai salaf. Beliau punya akidah, kitab akidah. Di kitab itu apa beliau katakan? Di halaman 15. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, "Wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbih
Siapa yang tidak menghindari menafikan sifat Allah, ini Mu'tazilah nih. Kalau Mu'tazilah bilang tidak ada sifat Allah, itu. Wat tashbih ini menyerupakan Allah. Zalla walam yusibit tanzih, dia salah tuh, tergelincir kata Imam At-Tahawi. Zalla walam yusib at-tanzih, dan dia tidak mentanzih Allah. Jadi menafikan juga tidak betul. Mu'tazilah menafikan semua, tidak ada tuh sifat 20, tidak ada kata Mu'tazilah. Tidak betul. Mentashbih, menyerupakan Allah juga tidak betul. Zalla walam yusib at-tanzih, dia tidak mentanzih. Kata beliau apa? Fa inna rabbana jalla wa ala. Coba beliau sudah menjelaskan bahwa menafikan, meniadakan sifat Allah tidak betul. Mentashbih, menetapkan tapi mentashbih juga tidak betul. Lalu yang mana yang betul wahai imam, imamus salaf, wahai imamuna, imam kami, imam salaf, Imam At-Tahawi, imamnya para salaf. Siapa yang betul wahai imam? Kata beliau, fa inna rabbana jalla wa ala, sesungguhnya Tuhan kita mausufun bisifatil wahdaniyah, bersifat wahdaniyah, tunggal, man'utun binu'util fardaniyah. Beliau esa, laisa bima'nahu ahad, dia tidak dia ahad, tidak apa, laisa bima'nahu ahadun minal bariyah, tidak ada yang menyerupai dia daripada makhluk ini. Ta'ala Allahu, Ta'ala Allah artinya adalah Allah Maha Suci, Allah terhindar. Ta'ala Allahu anil hududi, bahwa Allah terhindar dari segala macam batasan. Coba, mereka punya kitab, Allah punya batasan tuh. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Ta'ala Allahu anil hudud, Allah itu terhindar dari pembatasan, hudud. Allah tidak punya batasan. Kita tidak tahu Allah seperti apa zatnya Allah, besarnya Allah, keagungan, tidak tahu kita. Jangan dibatas-batas. Wal ghayat, Allah tidak punya ghayah, ujung. Wal arkan, anggota, Allah tidak punya anggota badan, beda dengan kita. Wal adawat, tidak punya anggota-anggotanya, ya kan? Mereka bilang Allah punya tangan, otomatis punya anggota dong, anggota badan, wajahnya, tangannya, kakinya. Beranggotakan itu, beranggotakan. Imam Ja'far salah mengatakan ta'ala Allahu anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawat. Tidak ada. La tuhwihil jihatu situ. Itu yang perlu diperhatikan. Tidak, Allah tidak dihukumi dengan arah yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi salaf. Karena sudah ada indikasi ketika itu untuk mentasbihkan Allah. Kalau beliau hidup hari ini bagaimana tuh menyikapi orang tuh yang jelas-jelas mengatakan bahwa Allah di atas, duduk di atas. Apa kata Imam Abu Ja'far? La tahwihil jihatus situ. Allah itu tidak dihukumi dengan arah yang 6. Kesairil mubtadi'ati, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang mubtadi'ah. Jadi orang yang menetapkan Allah arah kira-kira sebagai apa? Sebagai apa kira-kira? Menurut Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang salah, sebagai mubtadi', sebagai penyebar bid'ah. Sudah dibantah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ratusan tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu dibantah. Hari ini masih ada yang menyebarkan bahwa Allah di atas, duduk di atas. Padahal Imam At-Tahawi sudah mengatakan la tahwihil jihatu situ kasairil mubtadi'at, bahwa dia tidak dihukumi dengan arah yang 6 sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bidah. Macam mana Ustaz? Keras 2 menit lagi Ustaz. Maka intinya di halaman 16 itu, di paragraf kedua ada tulisan tebal. Fa kullu ma yadullu 'alal hudusi wa 'ala simatin naqsi farrabbu yata'ala wa yataqaddasu anhu. Segala sesuatu yang menunjukkan tentang hudus, tentang baru. Wa 'ala simatin naqsi, tentang kekurangan. Farrabbu ta'ala yataqaddasu anhu. Allah Ta'ala itu suci dari itu semuanya. Kemudian qala Imam Syihabuddin Al-Halabi di akhir tuh, halaman 16 di akhir. Mazhabul Hasyawiyah. Mazhabul Hasyawiyah ini adalah yang mentajsim tadi. Dari dulu Hasyawiyah namanya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hasyawiyah namanya.
mazhabul Hasyawiyani fi isbatil jihati, dalam menetapkan jihad, dalam menetapkan arah, mazhabun wahin sakitun, mazhab yang buruk, jelek. Itu kata Imam Syihabuddin Al-Halabi. Yazharu fasaduhu min mujarradi tasawwurihi, nampak rusaknya mazhab ini hanya dengan cara kita menggambarkannya, bagaimana dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, di situ ada contohnya seperti misalnya kata istawa 'alal arsy. Nah, ulu. Ini kan Allah di atas kan. Jadi Allah di atas tu lahiz annahu yujadu farqa azim baina mutlaqil ulu wa baina jihatil ulu. Nah, jadi ini kajian mendalam nih. Jadi ada perbedaan antara atas dengan arah atas. Itu ada perbedaan. Ada enggak ulama salaf mengatakan bahwa Allah itu arah atas? Yang ada bahwa Allah di atas. Mengatakan arah atas jiha, falladzi warada fi syar'i wa yajibu 'al muslim ayyumina bihi huwa anna Allah ta'ala 'alin. Yang wajib diyakini itu bahwa Allah Maha tinggi, 'alin. Tinggi. Wa hadza huwa mutlaqul ulu. Amma ayuqal inna Allah ta'ala fi jihatin hiyal fawq. Adapun dikatakan bahwa Allah di atas, di arah atas, falam yarid, itu tidak ada nasnya seperti itu. Bal huwa batilun la yajuzu i'tiqaduhu, itu batil, tidak boleh dipercayai. Walidzalika nafa Abu Ja'far At-Tahawi al-jihad kulliha anillahi ta'ala. Oleh karena itu Imam Abu Ja'far menafikan semua arah tadi. Itu apa namanya penjelasannya. Nah, kemudian Imam Abu Ja'far berkata di halaman 18, itu ada di paragraf kedua ya, ada al-awwal, ada as-sani. Apa kata Imam Abu Ja'far? Wa man wasafallaha bi ma'na min ma'anil basyar faqad kafar. Siapa yang mensifati Allah dengan makna min ma'anil basyar, ada kemiripan makna yang serupa dengan makhluk, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ada akidahnya, disebut dengan akidah Tahawiyah, menjadi rujukan ulama dalam mengkaji akidah. Orang mungkin kadang tidak terima dengan akidah Asy'ari yang penuh dengan logika, tapi akidah Tahawi ini tidak. Akidah Tahawi ini tidak seperti metode Imam Asy'ari. Terakhir itu ada di halaman 19. Di penghujung tuh, wahasilu madhhabi ahli sunnati, intinya kesimpulan mazhabnya ahlu sunnah dalam masalah akidah, annallaha ta'ala wahidun, Allah itu satu fi zatihi, dalam zatnya, wa fi sifatihi, dalam sifatnya, wa fi af'alihi, dalam perbuatannya, min kullil wujuhi, dari semua arah, wastaqarra al-ittifaq ala annahu, dan ada kesepakatan, annahu kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang tergambar pada dirimu, pada pikiranmu, bahwa Allah bi khilafi dzalik, Allah tidak begitu. Sehebat apapun kita menggambarkan, mencari zat Allah, tidak akan pernah kita ketahui. Laisa kamitslihi syai'un. Udah, itu udah putus tuh. Itu udah ma'rifah tuh. Udah putus kaji di situ udah. Maka kalau tadi ulama salaf mentafwidkan maknanya, serahkan makna kepada Allah, ulama khalaf kadang-kadang harus mentawil karena untuk menjawab tantangan zaman. Imam Al-Juwaini berkata, ini menarik ini perkataan Imam Haramain Al-Juwaini, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Ini imamnya Asy'ari, ini luar biasa nih, Imam Al-Ma'ali Al-Juwaini, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini gurunya Imam Ghazali. Nah, siapa Imam Ghazali? Ini gurunya Imam Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaini. Apa kata beliau? Man tahadha li talabi mudabbirihi, siapa yang mencari Tuhannya, siapa yang mencari Allah, belajar akidah, mencari ketauhidan, belajar akidah, fa in itma'anna ila mawjudin, kalau dia itma'anna, dia sampai pada hasil bahwa ada, Allah itu ada, intaha ilaihi fikruhu, Allah itu ada dan bisa dipikirkan, maka fahuwa musyabbih, maka dia itu musyabbih. Mempelajari Allah sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu bisa dipahami zatnya, maka berarti dia musyabbih. Wa initma'anna ilan nafil mahab,
Kalau dia sampai pada kesimpulan bahawa Allah itu tidak punya sifat-sifat, ini Mu'tazilah. Menafikan tu. Ila nafil mahad fahuwa mu'attil. Maka dialah yang mu'attil. Mu'attil itu artinya dia meniadakan. Jadi bisa musabbih, bisa mu'attil. Kalau musabbih ini orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau mu'attil adalah yang meniadakan. Ini Mu'tazilah. Kemudian ini yang ketiga, wa in qata'ah, dan kalau dia yakin, dia mencari Allah, belajar tauhid, wa in qata'a bi maujudin, dia yakin adanya Allah bi maujudin, wa tarafa bil ajzi, dan dia mengaku lemah, andarki hakikatihi, dia lemah untuk mengetahui hakikat Tuhannya, dia mengaku tidak bisa. Itulah ulama salaf, bahwa makna tangan Allah a'lam bi muradihi, makna di atas Allah a'lam bi muradihi, taslim, tafwid, serahkan maknanya. Itu sebagai pengakuan dari kita bahwa kita lemah untuk mengakui hakikat Allah, mengetahui hakikat Allah. Wa'tarafa bil ajzi andarki hakikatihi fahuwa muwahhid. Kalau dia mengaku lemah untuk mengetahui hakikat Tuhannya, nalarnya tidak akan sampai, akalnya tidak akan sampai, maka itulah orang yang muwahhid. Itulah orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Dan itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hati-hati sekarang belajar ilmu akidah. Jangan sekedar orang mengaku salaf, akidah salaf, ternyata itu berbeda jauh dengan akidah salaf. Maka harus belajar dengan baik dari guru-guru kita yang bersanad, dari guru-guru kita yang diakui keilmuannya, untuk benar akidah kita. Karena akidah ini pondasi. Kalau akidah ini salah, bermasalah pada yang lain. Akidah ini sangat penting untuk kita pahami. Maka rajin-rajin mengaji akidah. Akidah dulu ulama kita di pondok-pondok pesantren di mana-mana, yang pertama dipelajari adalah akidah dulu, ma'rifatullah. Itu awwal wajibin alal abdi ma'rifatul ilahi, ma'rifatul ilah. Pertama kewajiban kita, maka kecil-kecil pun anak-anak diajarkan apa? Diajarkan sifat 20, dilagu-lagukan, dinyanyikan. Kan untuk ma'rifah kepada Allah. Itu landasan pertama, ma'rifah. Laisa kamis mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita udah dari dulu belajar mukhalafatu, Allah tidak menyerupai, tiba-tiba kita besar mengatakan bahwa Allah bertempat. Gimana ini akidahnya? Akidah sifat 20-nya. Nauzubillah. Ini semata-mata bukan untuk kita mencari lawan, bukan untuk berdebat, bukan. Kita hanya mentakrir, menjelaskan akidah ahlu sunnah yang benar, sehingga tidak dimanipulasi. Jadi tidak ada niat kita untuk membuat gaduh. Ada juga orang bilang kalau bahas-bahas kayak gini nyari gaduh. Nah, ada nyari gaduh. Kita sering selama ini disalah-salahkan. Akidah Asy'ari dianggap sebagai keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sudah sepakat ulama, Imam Nawawi Asy'ari, Imam Ghazali Asy'ari, Imam siapa lagi? Banyak betul. Imam Ibnu Hajar Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis. Tuh. Al-Hafiz Al-Jalaluddin As-Suyuti diakui sebagai ahli hadis. Imam Ibnu Hajar Asqalani itu Amirul Mukminin fil hadis. Artinya sangat tinggi kedudukannya dalam masalah hadis. Beliau akidahnya Asy'ari. Masa ahli hadis tidak mengerti masalah akidah? Sehingga mereka katakan Imam Ibnu Hajar itu hadisnya kita ambil tapi akidahnya tidak. Terus mau dikemanakan ilmu hadis Imam Ibnu Hajar yang tersesat akidahnya? Imam Nawawi yang diambil namanya untuk dijadikan sebagai nama-nama lembaga, tapi disesatkan dalam masalah akidah. Katanya terpengaruh dengan zamannya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita dituduh macam-macam, lalu kemudian kita tidak boleh membantah. Kalau membantah dibilang begaduh, cari gaduh. Tidak ada. Kita menjelaskan keilmuan nih, dudukkan ilmuwan secara baik. Kalau mereka tidak terima ya sudah. Dan kita bersaudara, insya Allah sama-sama masuk surga, insya Allah. Kelahi-kelahi di dunia dikit tidak apa-apa. Kalau sikap kami, ulama kami di ulama Al-Azhar, apakah orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas, Allah itu punya tangan, apakah mereka kafir? Ulama kami mengatakan tidak, dia tidak kafir. Karena mereka itu walaupun mengatakan bahwa Allah di atas, tapi dalam benak mereka tidak menyerupakan Allah.
Dia kan bilang Allah di atas, tapi tidak serupa dengan makhluknya. Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk itu. Jadi keyakinannya tetap Allah tidak serupa. Tapi orang yang mengatakan mulutnya begitu dan meyakini serupa dengan Allah, dialah yang kafir. Tapi kalau mulutnya saja, mulutnya ya Allah di atas, bertempat di atas, berarti kan makhluk, sama dengan makhluk. Yang bertempat kan makhluk. Tapi dia kemudian mengatakan tidak sama. Ini memang ada kontradiksi. Mengatakan Allah di atas itu konsekuensinya sama dengan makhluk, kemudian tidak sama kan kontradiksi. Makanya kan Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu kalau kita baca itu, Imam Ghazali sudah membantah perkataan-perkataan seperti ini. Kata Imam Ghazali, kami tidak membantahmu dari segi syarak. Ini bukan persoalan syarak, ini persoalan bahasa. Kamu mengatakan bahwa konsekuensi daripada Allah di atas itu bertempat. Allah seperti dengan makhluk. Lalu kemudian mengatakan Allah tidak menyerupai makhluk. Kan kontradiksi nih. Itu bahasa, berarti mengingkari orang menggunakan bahasa. Lalu kemudian dia bilang Allah itu punya tangan. Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan makhluk. Kalau punya anggota badan itu otomatis sama dengan makhluk. Kalau punya anggota. Lalu kemudian mengatakan tidak sama dengan makhluk. Berarti sesuka sendiri dong memaknakan bahasanya itu. Sementara bahasa itu kan tidak bisa dimanipulasi. Bahasa itu sudah ada maknanya, ada lafaznya, ada maknanya. Kalau makna asli berarti itu hakikat. Kalau tidak asli itu namanya makna majaz. Kan gitu. Kalau saya bilang ke Ustaz Rodi tolong ambilkan saya pena. Kira-kira Ustaz Rodi ambilkan yang mana? Ini pena diambilkan Ustaz Rodi. Saya bilang ke Ustaz Rodi, enggak, saya bukan ini yang saya maksud pena. Pena itu yang mikrofon itu maksud saya. Berarti saya manipulasi bahasa dong. Allah di atas tapi tidak bertempat. Allah di atas tapi tidak serupa dengan makhluk. Konsekuensi Allah di atas berarah itu konsekuensinya adalah serupa dengan makhluk. Itu konsekuensinya, tidak bisa dibantah itu. Karena segala sesuatu yang menempati ruang adalah makhluk. Segala sesuatu yang punya arah adalah makhluk, itu tidak bisa dibantah. Itu adalah makhluk. Maka Imam Tahawi, Imam Salaf jelas-jelas mengatakan bahwa Allah terbebas dari semua arah yang enam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita untuk semata-mata mencari kebenaran. Siapa yang ikhlas mencari kebenaran, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita tidak ada yang lain, bukan untuk tenar, bukan untuk apa. Nah, kita hanya menjelaskan apa yang kita tahu dari ulama-ulama kita turun temurun. Kita tidak ragu. Kenapa Asy'ari ini, akidah Asy'ari Maturidi ini sudah dipakai akidah oleh ulama-ulama besar kita. Kita yakin Imam Nawawi pasti masuk surga. Imam Ibnu Hajar itu ahli surga. Imam Ghazali itu, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Suyuti, ahli hadis. Insyaallah dan kita berakidah ini mudah-mudahan digolongkan mereka dibersamakan dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.